Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Segenap ibu-ibu Patayat PAC Kecamatan Bate Alit, semua yang kami hormati, pada sore hari ini kita akan buku haid dan permasalahannya yang menguak problematika wanita seputar haid, istihadah, nifas, dan hal-hal yang berhubungan dengan kewanitaan secara umum. Untuk itu, untuk menyingkat waktu, maka marilah kajian sore hari ini kita buka, kita iftitahi dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga menjadikan lancar dan berkahnya kajian pada sore hari ini. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah jalibatin likulli khairin dafiatin an kulli syarrin bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Pada sore hari ini kita akan membahas bab yang ketiga, yaitu bab istihadah. Sesuai keterangan yang telah lewat, bahwa darah yang keluar dari kemaluan wanita itu dibagi menjadi 3, atau ada yang membagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadah. Yang membagi 4, yang keempat adalah damul fasad, darah yang rusak. Cuma di buku saya rampingkan menjadi 3, karena darah fasad rusak ini hukumnya sama dengan darah istihadah, cuma istilahnya lebih khusus, bisa disebut darah fasad, tapi dalam hukum sama hukumnya dalam istihadah. Nanti untuk merampingkan, di dalam buku saya ini adalah 3, darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Jadi darah rusak nanti dimasukkan di dalam buku ini, dimasukkan kelompoknya darah istihadah. Ketika darah tersebut mempunyai kriteria, sifat yang perlu diketahui untuk membedakan, menstatuskan darah ini apakah darah ini haid, apakah ini nifas, apakah darah ini istihadah, bahkan ini darah rusak, semuanya mempunyai ciri-ciri kriteria. Kalau segi warna sama, yaitu salah satu 5 warna darah, yaitu hitam, merah semu kuning atau oranye, terus kuning, terus keruh atau kuning semu putih. Nah, masalah warnanya darah ini sama segi warna. Cuma yang membedakan yaitu kondisi-kondisi yang ada ketika keluar itu kondisi apa. Ini yang membedakan antara darah satu dengan yang lain. Secara hukum ya beda. Haid dengan nifas kemarin ada persamaan-persamaan, yaitu larangan-larangan wanita haid dan nifas. Ketika positif dinyatakan ini darah
haid atau nifas, dia wajib meninggalkan larangan-larangan wanita haid dan nifas. Itu adalah letak kesamaan segi larangan-larangan. Sedangkan darah fasad, darah istihadah dan darah rusak ini sebaliknya berstatus seperti orang yang suci dalam urusan ibadah. Dia statusnya suci. Ya, cuma ada tata cara bagaimana toharohnya, bagaimana sholatnya, ini masalah teknis. Tapi secara umum dia suci, tidak meninggalkan larangan-larangannya wanita yang haid. Padahal darahnya ini sama. Ya, maka itu harus mengetahui secara detail tentang kriteria-kriteria ketiga darah atau keempat darah tersebut secara terperinci agar tidak salah menghukumi, karena sangat beda yang haid, nifas, larangan-larangan ini berlaku. Kalau hukumnya istihadah atau darah rusak justru hukumnya seperti orang suci, padahal darahnya sama. Ini menjadi problem kalau tidak pernah mengkaji secara khusus kajian haid, buku-buku seperti ini. Nah, yang pertama kita bahas pengertian istihadah. Istihadah secara kalimat adalah bentuk masdar istihadatan dari fi'il madhi istahadha yastahidu istihadatan, yaitu masdar dari fi'il istahadha. Fi'il kalau ngaji sorob yaitu sudasi 6 hurufnya, ya, asalnya hado, kebajikan ya sin ta, istahadha fa'ala istaf'ala, hado istahadha. Tapi tidak kita kaji di sini karena kita bukan ngaji kajian ilmu sorob. Artinya mengalir, as-sayalan. Begitu juga haid dengan istihadah secara bahasa itu artinya sama, yaitu mengalir, as-sayalan. Sedangkan miturut terminologi atau istilah syara', miturut ilmu fikih, pengertian istihadah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar ketentuan haid dan di luar ketentuan nifas. Wah, ini berarti ketika ada darah keluar ini coba diarahkan haid, masuk enggak kriteria-kriterianya haid? Kalau tidak, masukkan kriteria nifas. Kok tidak? Berarti darah istihadah. Mau mengetahui kriteria laki-laki, tahu kriterianya perempuan. Perempuan kriterianya kalau tidak begini berarti laki-laki. Ya. Kalimah itu ada 3, isim, fi'il, huruf. Kalimah isim mempunyai ciri-ciri khas, tanda-tanda. Ada tanwin, ada al, ada huruf jar dan lain-lain. Itu menentukan bahwa ini isim. Ada tanda-tanda. Kalimah fi'il mempunyai tanda-tanda. Ada qad, ada sin, saufa, tak tanis dan lain-lain. Ada tanda-tanda yang di situ. Kalimah huruf kriterianya kalimah itu ketika diberi tanda-tanda isim, kalimah fi'il ini tidak bisa, tidak punya tanda-tanda, berarti ini menunjukkan kalimah ini adalah huruf. Jadi untuk mengetahui kalimah huruf, awal ya kita masuk tanda-tanda kalimah isim dulu. Oh, tidak masuk. Coba ke kalimah fi'il. Oh, tidak masuk. Berarti mau kalimah huruf. Seperti jim, ha, ho. Jim tanda-tandanya yaitu, kalau kriterianya kan sama itu, bentuknya sama ya, pelungker sama. Apa tanda-tanda ho? Yaitu ada titik di atas. Oh, itu ho. Tanda-tanda itu jim, yaitu ada titik di bawah. Bawah atau tengah itu? Ya di bawah atau di tengah ya. Oh, ini ho. Tanda-tanda ha, ini ketika tidak ada tanda-tanda titik di atas dan juga titik di bawah, berutuh menunjukkan ini hak ini. Ya. Jadi tidak punya tanda-tanda, berarti dia belakang dang itu. Ini sama. Untuk menentukan ini darah istihadah harus mengetahui haid
dan nifas, kriteria-kriterianya. Alhamdulillah untuk haid sudah kita bahas bersama, sudah selesai. Ini sudah ganti ke istihadhah. Nanti juga darah rusak kemarin juga sudah saya sampaikan, sudah kita bahas darah rusak yang hukumnya sama seperti hukum istihadhah. Yang ini nanti istihadhah. Istihadhah nanti ada dua, istihadhah yang ada kaitannya dengan haid, ada istihadhah yang ada kaitannya dengan nifas. Ini yang agak panjang nanti. Istihadhah haid itu panjang, istihadhah nifas juga panjang. Oh, di sini kriterianya yaitu darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita di luar ketentuan haid dan nifas. Berarti harus tahu kriteria haid dan kriteria nifas, baru akan tahu bahwa darah ini adalah darah istihadhah, seperti jim, ha, ho gitu. Nah, itu kan persis ya, bentuknya persis, ha, jim, ha, ho, persis ini. Darah ini juga sama, segi warna sama, keluar dari kelamin wanita semuanya sama, warnanya sama. Tadi hitam, merah semu kuning, dan keruh. Kalau tidak darah satu dari 5 darah ini bukan darah namanya, tidak usah dibahas. Berarti ini otomatis seperti orang yang kencing, keluar dari kharaja, keluar dari ahadis sabilain, maharaja an ahadis sabilain, perkara yang keluar dari jalan depan, jalan belakang, yaitu jenisnya perkara yang taruh cair itu najis dan mewajibkan wudu dan mewajibkan cebok. Kalau yang seperti itu, wong cairannya, apalagi perempuan ini cairannya luar biasa macam-macam. Kalau laki-laki itu enggak terlalu banyak, itu enggak ada keputihan, enggak ada ini macam-macam. Kalau perempuan luar biasa, itulah keramatnya perempuan itu. Jalannya satu tapi keluar darah yang warna-warni yang berbeda-beda. Insya Allah tidak salah jalur itu. Kekuasaannya Allah Ta'ala itu ya, tidak salah jalur itu. Selanjutnya ketentuan darah istihadhah sesuai kriteria di atas, yaitu selain ketentuan haid dan nifas, bisa disimpulkan di antara darah yang termasuk darah istihadhah adalah sebagai berikut. 1. Darah yang keluar dari wanita yang belum mencapai usia 9 tahun hijriyah, kurang 16 hari, kurang sedikit atau tidak genap. Berarti belum mencapai umur. Kemarin dulu disampaikan itu kriteria haid itu 1 patokan umur. Minimal keluar dari wanita yang umurnya minimal sudah 9 tahun hijriyah, kurang 16 hari, kurang sedikit 16 harinya tidak genap. Itu karena kan ini belum masuk umur. Contoh 8 tahun udah keluar darah, tapi aslinya istilahnya darah ini darah fasad ini. Istilahnya darah fasad, cuma hukumnya kategori istihadhah. Ini saya sampaikan, ini masuk kategori istihadhah dalam hukum. Tapi secara ilmiah penamaannya darah ini adalah darah fasad, yaitu keluar di bawah umur. Yang satu. Yang kedua, darah yang keluar tidak mencapai 24 jam. Dalam kasus haid itu minimal bisa dikatakan haid kemarin itu kan minimal harus darah yang keluar dari farji wanita, TKP-nya itu harus minimal ada kadar 24 jam. 24 jam itu ada kalanya terus menerus, ada kalanya terputus-putus dalam masa waktu 15 hari. Sedikit, gini, terus digabung. Nyata jumlahnya ada 24 jam dalam waktu 15 hari. Ternyata tidak ada durasi waktu yang keluar dari darah keluar dari kelamin wanita itu tidak ada 24 jam. Nah, untuk mengetahuinya ini perempuan harus betul-betul selektif, harus sering ngecek. Kan sering saya sampaikan bahwa untuk mengetahui darah ini keluar atau tidak seperti orang kencing, pasti ngawur itu. Laki-laki atau perempuan itu ya ngawur keluar di permukaan itu. Ya. Kalau darah haid ini kadang keluar tapi masih di dalam. Tapi hakikat itu sudah termasuk luar. Cuma kan kalau dilihat dari luar dalam masa nisbatnya kelaminnya wanita. Harus ditutul, ambilkan kapas yang kecil, jongkok. Dengan jongkok itu namanya apa? Dodok ya. Duduk jongkok.
terus ditutul, masukkan kapas tutul, ada enggak percikannya. Nah, ini untuk menentukan darah ini keluar atau tidak, itu harus seperti itu. Ditutul dengan tempat yang tidak wajib dicebokin, berarti agak dalam. Yang wajib cebokin kan ketika jongkok ini kelihatan. Ya, berarti agak dalam. Jret, tobel. Oh, tidak ada, keluar lah ini. Untuk mengetahui darah ini ada 24 jam itu kan harus sering dicek. Yang ketiga, darah yang keluar melebihi 15 hari 15 malam dalam bab haid. Kasus haid lahirkan, dia keluar darah, ternyata darah ini melebihi 15 hari 15 malam terhitung dari keluar darah, pertama kali keluar darah. Nah, ini yang dibahas panjang yang ini, yaitu yang ketiga ini. Ya, darah yang keluar melebihi 15 hari malam dalam bab haid ini yang dibahas. Artinya tidak setelah melahirkan ternyata keluar darah melebihi 15 hari 15 malam, baik secara terus menerus atau secara terputus-putus. Nah, ini yang akan dibahas sangat panjang lebar ini, yang ketiga ini. Nanti hukumnya sebagian ada darah haid, sebagian ada darah istihadah. Ini selalu saya ulang-ulang, ini sangat penting, selalu saya ulang-ulang, karena jangan sampai gagal menghukumi, yaitu menganggap keluar ketika melebihi 15 hari itu yang 15 hari ini haid, yang selebihnya adalah istihadah. Ini yang salah, kayaknya dia di logika. Kan kemarin kan saya disampaikan bahwa haid itu maksimalnya kan 15 hari, minimalnya kan 24 jam. Berarti haid ini 15 hari, lebihnya adalah istihadah. Itu logikanya seperti itu. Tuh, kan sering saya ulang-ulang biar tidak gagal paham. Artinya ada batas maksimal 15 hari dalam bab haid ini untuk menunjukkan ketika melebihi 15 hari ini dia terjangkit istihadah, gitu loh maksudnya. Jangan langsung dipastikan 15 hari yang haid, selebihnya istihadah. Contoh 20 hari, berarti yang 15 hari itu haid, yang 5 hari istihadah. Nah, ini yang salah. Ya, dalam fikih madzhab Syafi'i sesuai yang ada dalam buku-buku saya ini dan buku-buku yang lain kajiannya seperti itu. Untuk menentukan bahwa ini minimalnya haid, untuk menentukan kalau kurang dari minimal haid itu berarti darah rusak, jenisnya damul fasad, hukumnya seperti istihadah. Kalau melebihi 15 hari maksimalnya berarti dia terjangkit istihadah. Artinya ada dua darah di situ, sebagian ada yang haid, sebagian ada yang istihadah. Nanti berapa haidnya istihadah tunggu nanti dalam pembagian mustahadah yang jumlahnya ada 7 model. Nanti masuk yang mana kasus yang ada ini, kita selesaikan secara tuntas satu persatu nanti. Ngajinya haid nanti kalem-kalem terus sak melakuni sak tutuke nggih. Ora kilatan ini kan. Wis penting ampun bosen ning kono nggih. Main ngajine memang kalem iki. Detail nggih. Debatnya babet-babet kan. Ya nanti. Yang keempat, darah yang keluar melebihi 60 hari 60 malam dalam bab nifas. Berarti tadi ada istihadah yang hubungan dengan haid, ada istihadah yang hubungan dengan nifas. Ketika setelah melahirkan, ciri khasnya keluar darah ternyata melebihi 60 hari 60 malam terhitung dari wiladah. Wiladah melahirkan tanggal 1 wiladah, terus dikawal terus, ternyata melebihi 60 hari. Karena ada kalanya setelah wiladah keluar darah, ada kalanya setelah wiladah tidak langsung keluar darah. Nah, ini hitungannya dari wiladahnya. Contoh tanggal 1 wiladah, keluar darahnya mulai tanggal 10. Terus nanti 60 harinya ngitungannya mulai wiladahnya, bukan mulai tanggal 10 itu tadi. Mulai wiladahnya. Ya, yang penting antara wiladahnya melahirkannya dengan darah yang keluar tidak terpaut 15 hari. Sebab kalau wiladah tanggal 1, tanggal ke-16 keluar darah, ini sudah haid, berarti tidak ada kasus hados nifas. Syaratnya nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan dengan sempurna, dan darah itu keluar tidak terpaut 15 hari terhitung dari wiladah. Contohnya langsung, berwiladah langsung, atau terpaut berapa jam, atau berapa hari, atau mungkin 10 hari, atau apa, yang penting sampai 15 hari. Itu masih, lah hitungannya 60 hari untuk darah ini melebihi 60 hari atau tidak.
nifas. Kalau melebihi 60 hari berarti kasus istihadhah fin nifas. Nanti hukumnya ada 3 darah di situ. 3 in 1. Ada darah nifasnya, ada darah istihadhahnya, ada darah haidnya. Untuk mengetahui berapa istihadhahnya, berapa haidnya, berapa nifasnya, berapa istihadhahnya, berapa haidnya, nanti ada model-modelnya. Mustahadhah fin nifas itu kalau dalam buku saya ini ada 5 model, atau ada yang merinci sampai 7 sama. Kalau di buku saya ini 5 ya. Kalau istihadhah fil haid itu ada 7 model nanti yang akan diterangkan di belakang nanti. Yang kelima, kategori darah istihadhah, hukumnya istihadhah, darah yang keluar pada masa suci yang belum mencapai 15 hari. Yaitu dulu sudah saya contohkan, ada orang yang keluar darah yang sucinya belum mencapai 15 hari, terhitung dari haid berikutnya, sebelumnya. Dulu kan termasuk darah rusak itu. Tapi kan fi hukmil istihadhah. Karena saya simpelkan masuk kategori istihadhah, tapi gala ini namanya darah rusak. Fi hukmil istihadhah. Contoh kemarin di buku ini kan ada keluar darah selama 3 hari. Terus mampet aktivitas mandi atau aktivitas normal, terus berapa hari? 12 hari. Setelah 12 hari ternyata keluar darah lagi. Berarti sucinya kan baru 12 hari. Tidak mungkin darah setelah suci ini dikatakan haid yang kedua, karena syaratnya antara haid 1 dengan yang kedua ini dipisah minimal 15 hari. Ternyata baru 12 hari. Nah, darah yang keluar di waktu masa suci, istilah biasa sebagai darah yang keluar sebagai penyempurna suci. Wong ke 12 berarti biar sempurna menjadi 15 tambah 3. Kalau sucinya baru 10 hari, minta tambah 5 biar genap 15. Nah, yang 5 hari namanya damar rusak ini. Dia hukumnya suci, tetap aktivitas biasa, wajib sholat, wajib puasa, boleh dikumpuli dan lain sebagainya. Ditutul keluar darah, ini suci ya ning kono. Jangan kangger keluar darah langsung hukumnya haid ning kono. Kan lihat dari darah sebelumnya, hitungannya gimana? Oh, ini baru tadi 12 hari kok sucinya, kok udah keluar ini. Ya, berarti dia darah rusak, hukumnya seperti istihadhah, tetap sholat, puasa, boleh dikumpuli. Cuma tata caranya, wudunya, toharonya seperti aturannya orang istihadhah. Nanti di belakang ada tata caranya. Ya, jangan ini keluar, wah berarti langsung haid ini. Dan ini saya sampaikan, tidak semua keluar darah dihukumi haid, tidak semua suci dihukumi suci. Kadang suci dihukumi haid tok. Ya? Aneh ya? Wah yo ini gini. Saya contohkan kemarin kan tanggal 1 keluar 10 jam. Terus mampet, tanggal 14 keluar selama 15 jam, berhenti. Pokoknya edanya ketika darah itu masih dalam naungan 15 hari, itu semua kalau ngikuti kalau sahab, kalau yang kuat mau tamat, itu kan haid semuanya. Yang tidak keluar, berapa ini? Dicepet dia nih kono. Haidnya 14 hari. Karena digabung ini 10 jam dengan 15 jam sama dengan 24 jam. Karena 24 jam, sudah jumlah jam ada 24 jam dan tidak melebihi 15 hari. Sehat semuanya. Ini suci tanggal 2 sampai tanggal 13 ini suci. Bahkan tanggal 1 hanya cuma 10 jam kok. Yang 14 jam tidak keluar. Tanggal 14 cuma 15 jam. Berarti yang berapa itu? Yang berapa jam? 24 jam kurangi 15 ya biro. 9 jam. Yang 9 jam tidak keluar. Berapa? Itu haid semua. Jadi tidak semua keluar darah dihukumi haid dan tidak semua suci dihukumi suci. Nah, di dalam mukadimah saya di sini kan disinggung nih kono. Kalau tidak tahu ini rawan gagal paham ini. Tidak semua. Nah, setiap darah
Ada orang menganggap setiap darah adalah haid dan setiap putus adalah sebuah ungkapan yang tidak sepenuhnya benar. Oh, ini kritik saya ini, tidak semua kritik nih gini, karena kurang belum tahunya ini membuat gagal paham. Korbannya ya sholatnya, puasanya, gagal paham ini. Jadi darah yang keluar pada masa suci ini belum mencapai 15 hari. Yang dulu dalam buku itu contoh mulai nomor berapa itu? Halaman 12. Itu apa 12? Oh, enggak, halaman berapa itu? Ya mulai halaman 12 itu. Halaman 12, halaman 13, halaman 14 itu yang membahas tentang ada contoh-contoh yang lebih detail darah yang keluar di masa waktu suci, yaitu darah yang sebagai penyempurna. Ini namanya darah fasad, cuma fi hukmil istihadah ini saya tentukan masuk di hukum istihadah. Yang keenam, yang terakhir, darah yang keluar pada saat akan melahirkan atau bersama dengan kelahiran jika tidak bersambung dengan haid sebelumnya. Atau bahasanya darah ngelarani mana. Ada perempuan yang baru apa namanya itu, perempuan itu yang melahirkan buka-buka itu namanya apa? Saya tidak tahu kok, buka 1, buka 2, buka 3, ini lawang pintunya berapa atau ini kok bukanya kok banyak sekali ini. Ya buka-buka itu namanya. Waktu proses persalinan, sebelum persalinan, waktu proses persalinan ngelarani mana, ngeden-ngeden itu, atau waktu pas bareng lahirnya bayi keluar darah, ada darah yang membersamai. Ini kalau memang tidak sambung dengan haid sebelumnya, ini hukumnya termasuk darah rusak, tapi fi hukmil istihadah. Jadi awal-awal tidak keluar sama sekali waktu tidak proses itu, terus waktu mau melahirkan atau pas kelahiran bayi keluar darah. Ini namanya darah rusak, jenisnya istihadah. Kalau sebelumnya sudah keluar, karena menurut madhab Syafi'i kaul yang kuat, orang hamil itu imkan haid. Walaupun menurut medis dokter dia tidak memungkinkan, berarti menunjukkan penyakit. Atau menurut madhab selain Syafi'i, madhab selain Ahmad bin Hanbal kalau tidak tahu, tidak salah. Atau kaul do'if dari madhab Syafi'i itu orang yang hamil tidak imkan haid. Jadi otomatis darah istihadah atau darah rusak. Nah, kalau kita ngikuti kaul kual, madhab Syafi'i itu kan haid itu. Nah, kalau ketika keluar darah waktu mau melahirkan atau pas kelahirannya bayi keluar darah, nyapu dikatakan darah nifas, tidak mungkin. Nifas itu keluar darah setelah sempurnanya melahirkan. Kosongnya kandungan, kalau kandungan isinya 1 ya keluar secara tuntas, mulai kaki sampai kaki dulu ya, kepala dulu ya, kaki dulu ya payah dipancal-pancal ya, kaki kepala dulu baru kaki, sudah tuntas baru keluar darah. Atau kalau isinya 2 ya sudah keluar tuntas, 2 kosong baru keluar darah, itu bisa digantikan. Nah, ini kan kasusnya belum, masih proses, baru keluar separuh atau mau keluar. Nah, ini termasuk darah fasad rusak fi hukmil istihadah. Bisa dipahami ini ya. Selanjutnya status mustahadah atau wanita yang terjangkit istihadah dengan kriteria di atas adalah daimul hadas, yaitu orang yang selalu hadas. Seperti orang beser itu ya keluar kotoran terus, kencing terus di waktu sholat, mulai waktu sholat ini masuk sampai waktu sholat ini habis, darah ini keluar terus. Namanya beser, yang mempunyai ketentuan yang tertentu di dalam kitab fikih itu. Beda kayak keluar darah keluar kencing dalam durasi waktu setengah jam.
saja. Tapi nanti ada waktu yang masih kosong. Di dalam waktu sholat ini masih ada peluang kosong dari hadas. Ya nanti wudhunya atau haronya ya di belakang, tunggu saja. Itu namanya tidak beser. Tidak beser yang ada ketentuan dalam fikih. Sing dimaksud beser ketentuan di fikih, cara atau haronya itu ya sendiri, niat wudhunya ya sendiri, cara sholatnya ya ada cara-cara sendiri, ya tidak boleh ditunda-tunda, harus segera, dan yang diterangkan di sini semua ada. Itu yang full, mulai waktu sholat, umpama duhur masuk, dia dalam keadaan kencing terus, gaspol sampai waktu asar habis, tidak berhenti sama sekali. Kalau hanya kencingnya setengah jam itu bukan beser dalam fikih. Yo nanti wudhunya ya di belakang, waktu duhur masih banyak kok. Tuntaskan dulu sehabisnya. Nanti setelah itu dicebokin, setelah dicebokin bisa wudhu secara normal. Ya. Nah, berarti termasuk orang yang istihadah ini dianggap orang yang daimul hadas, seperti orang beser itu. Sehingga wanita tersebut wajib melakukan sholat, puasa, boleh membaca Al-Quran, dan boleh disetubuhi oleh suaminya seperti layaknya orang yang suci. Berarti orang istihadah wajib puasa dan tidak wajib qadha, boleh disetubuhi walaupun keluar darah. Insya Allah tidak ada risiko, karena fikih sudah membolehkan. Tiap perkara yang diperbolehkan oleh syariat berarti sudah dipertimbangkan matang-matang tentang madorot-madorot yang ada. Beda ketika haid. Kemarin saya sampaikan wanita yang keadaan haid kok dikumpuli, ini ada dampak negatif terhadap keduanya yang melakukan hubungan intim, dan dampak ke anaknya kalau jadi anak nanti, punya penyakit ini karena dalam keadaan haid. Akhirnya dilarang, itu hikmahnya. Walaupun ya karena ada hadis dan Al-Quran yang menjelaskan. Itu kan ulama mencoba untuk mencari ada apa syariat ini melarang orang wanita haid ini dikumpuli. Nah ketika istihadah ini sama-sama keluar darah, bahkan warnanya juga sama, tapi syariat ini membolehkan. Hadisnya ada, dianggap orang yang suci. Berarti umpama dikumpuli ya berbeda, sama-sama ada darahnya, sudah diperhitungkan matang-matang, itu tidak ada madorotnya, insya Allah. Ya. Jadi tetap sholat, puasa, dan tidak wajib qadha, kecuali berstatus mustahadah mutahayyirah. Nanti di bab ini ada mustahadah mutahayyirah, yaitu mustahadah yang kelima, mustahadah keenam, dan mustahadah ketujuh. Mustahadah ini kan ada haid itu ada 7 model. Yang kelima, keenam, ketujuh itu statusnya mustahadah mutahayyirah. Nanti ada bahasnya. Mutahayyirah itu wanita-wanita yang bingung. Ada nanti di bahasanya. Wis tunggu saja pokoknya. Dijamin ngaji yang belum pernah dengar pokoknya ya nih kono. Nah, ini barang apa itu? Kok gak tahu kerungu ngaji nih gini. Ada mutahayyirah barang. Apabila mustahadah akan melakukan kewajiban yang mengharuskan bersuci seperti sholat, tawaf, dan lain-lain, maka sebelumnya terlebih dahulu harus melakukan ketentuan berikut. Berarti tata caranya suci dan sholatnya mustahadah ini ada aturan-aturan yang harus diikuti. Ada persyaratan tidak sepertinya orang-orang yang normal. Normal itu ya orang yang tidak istihadah, tidak beser, bahasanya di fikih salim. Orang yang salim, sing selamat, tidak karena beser, tidak karena istihadah, itu namanya gitu. Jadi ada ketentuan yang harus diikuti untuk keabsahan sholatnya, persyaratan toharohnya mempengaruhi ke sholatnya, ini harus diikuti. Kalau tidak diikuti, tidak sah nanti. Yang pertama, ini dirinci, apabila mustahadah mempunyai kebiasaan dan keyakinan bahwa darah akan mampet di akhir waktu sholat, sementara sisa waktu itu sisa waktu cukup untuk dibuat melakukan wudhu sholat, maka pelaksanaan sholat wajib diundur sampai akhir waktu yang dimungkinkan mampet
dari istihadah tersebut. Perinciannya, kalau memang dia punya kebiasaan nanti kamu zuhur, kebiasaannya saya itu jam-jam setengah tiga hari ini ya. Hari ini masuknya waktu asar jam 3 sekitar kurang 15 menit. Kadang-kadang setengah 3 sudah masuk. Ternyata kebiasaan saya itu kalau jam 3 itu mampet ini. Yakin biasanya gitu terus kok. Berarti ya sholatnya diundur saja. Kan antara jam setengah 3 mampetnya dengan waktu akhirnya waktu zuhur ini kan masih terpaut 15 menit. 15 menit itu cukup untuk wudhu dan dibuat sholat. Ini wajib diundur nanti. Tidak boleh sholat di awal waktu. Awal waktu dengan ketentuannya orang istihadah subal berbendak langsung berarti ditunggu saja nanti sampai akhir waktu yang dimungkinkan mampet dari istihadah tersebut. Yang B, apabila tidak mempunyai keyakinan bahwa darah akan mampet di akhir waktu sholat atau darah itu keluar terus menerus, wah biasanya yo gas iki pol iki biasanya tancap terus ini, maka boleh langsung melakukan sholat. Tidak usah nunggu mampet, tidak ada kemungkinan mampet kok. Buat apa ditunggu, tidak ada yang ditunggu kok. Menunggu siapa? Tidak ada yang ditunggu. Kamu itu yang ditunggu untuk sholat. Boleh langsung sholat, namun tata cara sucinya sebagai berikut. Nak langsung sholat, 1, wajib ini syarat keabsahan toharohnya mengurus sholatnya, yaitu membersihkan najis di sekitar kemaluan. Biasanya dicebokin, dicewokin sik diresiki, dicebokin daerah sekitar kemaluan dibersihkan. Ini wajib ini. Yang selanjutnya ini urut menyumbat dengan kapas atau sejenisnya sampai masuk ke dalam vagina yang tidak wajib dibasuh ketika istinja, yaitu bagian yang tidak nampak ketika duduk jongkok, berarti wajib disumpel. Non sewu, berarti pembalut ini belum cukup, karena pembalut ini tidak ada sumpel. Sumpel ini masuk, sumpel saja ini, sumpel saja, disumpel. Nah, harus ini menjadi persyaratan, disumpel sampai masuk ke wilayah yang tidak kelihatan ketika duduk jongkok. Berarti yang tidak wajib diceboki, ceboki kan kelihatan ketika udah lebih dalam lagi disumpel. Mulai semoga tidak terjadi istihadah ya, agak ribet ya. Oh, alhamdulillah. Nah, kono. Tapi ini faktor KB ini banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Tapi saking ketidaktahuannya ya enjoy saja. Alhamdulillah, guru-guru arti yo aman yo. Apa aman nanti ada dituntut ini kan? Faktor usia, Pak. Nah, yo itu kan yang pun sudah tua, kan yang masih muda-muda kan ya, masih aktif nih. Berarti saya selesaikan dulu, nanti nanti tak beri waktu. Jadi disumpel ini wajib disumpel, nggak cukup hanya dibalut. Kecuali dia sedang puasa, walaupun puasa sunat, karena untuk menjaga puasa, karena puasa perkara yang batalkan itu kan masuknya sesuatu, itu kan namanya sesuatu ke lubang-lubang, itu termasuk jalan depan belakang. Kecuali puasa, itu menjaga puasa tidak usah disumpel itu. Atau dia merasa sakit karena mungkin saking banternya darah ini, ganasnya ini, nanti kalau disumpel bisa mengendap ini, koyok diimbu koyok diimbu nih kono, sepanas ini kono. Kalau terasa sakit nggak usah disumpel, maka kewajibannya hanya membalutnya saja. Apabila setelah disumbat sesuai dengan di atas ternyata darah masih keluar, maka wajib membalutnya. Setelah itu kok sudah dibalut, sudah disumpel, balut, kalau masih keluar, sudah itu dianggap cukup walaupun ada yang keluar karena dianggap darurat. Ini nyumpel ini wajib. Saya mencoba untuk mencari referensi dari Madzhab Syafi'i dan kawan-kawan di grup saya, grup khusus haid, ini belum menemukan. Ini agak repot nyumpel-nyumpel ini nih gini. Karena apa alasannya? Untuk meminimkan. Ini namanya kan toharonya orang darurat ini. Karena pas ini kan masih keluar terus. Satu sisi wajib sholat, satu sisi keluar hadas. Kayak bertabrakan tau nih kono. Sholat syaratnya suci,
hadasnya keluar terus kan harus disumpel sekemampuannya. Nah, jumpel itu untuk meminimkan taklilun najasa, untuk meminimkan najas yang ada, biar tidak keluar di permukaan. Nah, maka wajib disumpel, meminimkan. Saya tidak tahu fikihnya seperti ini, saya belum tidak mengalami ya. Kalau ditanya saya tidak tahu keterangannya seperti ini ya. Saya hanya tugas saya menyampaikan hukum. Terus yang ketiga, kemudian segera wudhu. Disyaratkan harus mualah, artinya segera setelah toharoh itu selesai langsung cepet wudhu. Baru nyumpel-nyumpel tadi loh, nyumpel-nyumpel tadi sudah selesai, terus wudhu. Nah, segera, artinya harus disyaratkan mualah. Setiap hendak melaksanakan sholat fardu, satu wudhu untuk sholat fardu, atau satu sholat fardu dan beberapa sholat sunnah. Kontraannya terbatas. Walaupun sampean belum hadas ya tetap wajib tiap mau sholat harus wudhu dengan cara seperti ini. Walaupun belum hadas, untuk satu sholat fardu atau sholat fardu dan sholat sunnah, contohnya qobliyah dan sebagainya boleh. Walaupun belum hadas yang lain. Nah, niatnya dengan niat ini wajib nih, tidak boleh niat yang lain. Tidak boleh niat bersuci dengan hadas. Niatnya harus agar diperbolehkan untuk melakukan sholat. Nawaitul wudu'a listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Aku niat wudhu agar diperbolehkan melakukan sholat fardu karena Allah. Ini niatnya harus ini. Tidak boleh nawaitul wudu'a liraf'il hadasil. Kan hadasnya masih kok. Niatin son wudhu agar supaya hadasnya hilang. Lu hadasnya masih tancep itu gimana? Sholatnya sholat darurat. Sholat niat wudhu agar diperbolehkan untuk sholat. Ini harus ini. Terus yang keempat, setelah selesai wudhu tadi harus segera melaksanakan sholat. Tidak boleh tunda, harus langsung bar ini harus segera melakukan sholat. Sebab bila diantara wudhu dan sholat sampai terpaut lama, maka bersucinya dianggap batal dan wajib mengulangi kembali ritual tadi. Cuci lagi, cebokin, sumpel lagi, buabet lagi dan lain sebagainya, itu sama karena gagal kan ya. Walaupun ternyata tidak langsung sholat. Contohnya ada hujan, menyelamatkan pakaiannya dari hujan, malah ada tamu assalamualaikum, waalaikumsalam, ketemu sindir ya, gagal, balani lagi ya. Wajib segera untuk melakukan sholat dengan kenal, kecuali penundaan, artinya tidak langsung sholat tersebut untuk melakukan hal yang untuk kemaslahan sholat, seperti untuk menetap aurat, menjawabi adzan, iqomah, atau menunggu jamaah. Tidak langsungnya sholat karena ada faktor-faktor yang demi kemaslahan jamaah sholat. Contohnya menunggu jamaah, iku adzan iki ono pujian dulu, nunggu jamaahnya karena jamaah kesempurnaan sholat. Untuk menutup aurat menjadi syarat untuk mendengar orang adzan atau iqomat, itu kesunahan. Kalau penundaan karena faktor itu boleh, selain itu tidak boleh. Penundaan ada tamu, ada hujan, ada ini, berarti nanti gagal ya. Berarti mulai ritual awal lagi, nomor 1, nomor 2 itu kembali lagi, nomor 3 ini ritualnya orang yang istiadah. Terus yang nomor 5, semua ketentuan di atas harus dilakukan secara berurutan setelah masuknya sholat. Tidak boleh ditakjil, diloloni, nggak boleh. Berarti duhur harus waktu sholat masuk, asar waktu sholat masuk, maghrib masuk, dan nggak boleh disegerakan atau diloloni. Berarti waktu duhur, waktu sholat duhur, ritual itu loh, mulai membersihkan najis sekitar kemaluan atau menceboki, menyumbat, terus segera wudhu, niatnya wudhu dan lain sebagainya. Ini harus segera dilakukan. Nah, apabila salah satunya tidak terpenuhi atau mengalami hadas yang lain, maka harus mengulangi dari awal ketentuan di atas. Wah, ini ritual baru lagi. Yang C, jika mustahadoh telah melakukan ketentuan-ketentuan bersuci bagi mustahadoh tadi, kemudian darah istihadoh mampet, sedangkan waktu yang tersisa masih cukup untuk dibuat wudhu dan sholat, maka wajib wudhu lagi dan niat menghilangkan hadas kecil baru melakukan sholat. Ternyata sudah dilakukan, biasanya tancep kok, waktu duhur itu bablas nanti, biasanya gitu. Ternyata setengah 3 dicek mampet. Oh, berarti ya ning kono dia wajib
Wudu, wajib wudu dan melakukan sholat kembali. Sholat yang awal itu yang gagal nih kono iku. Ya, wajib wudu dan sholat lagi. Sholat tadi dianggap saja gagal. Itu kan sholatnya orang istihadah lengkap. Ternyata di waktu sholat ini masih ada waktu yang kosong dari istihadah. Kan ada yang normal itu 2:30 ternyata berhenti. Nah, walaupun awal tadi jam 12:30 sudah sholat sesuai ketentuan tadi, ternyata 2:30 waktu duhur ini masih ternyata mampet, berarti wajib melakukan sholat secara normal. Wudunya ya nawaitul wudu ali rafil hadasi, karena hadasnya sudah hilang. Ya udah usah wajib mandi, wong nifas apa istihadah mampet ya tidak wajib mandi. Yang wajibkan mandi itu adalah mampet dari haid atau nifas. Terus yang D, jika darah bisa mampet kalau sholatnya dikerjakan dengan keadaan duduk. Ada orang sholat, kalau sholat duduk darahnya mampet. Kalau berdiri sholatnya darahnya keluar istihadahnya, maka sholatnya wajib dan tidak wajib mengqadha. Yang E saya selesaikan sekalian. Yang E dan F. E, mustahadah selain mutahayyirah yaitu nanti mustahadah yang kelima, mustahadah ke-6 dan ke-7. Karena mustahadah dalam haid itu ada 7. Mustahadah pertama, kedua, ketiga dan 4. Jadi selain ke mutahayyirah yaitu ke 5, 6, 7. Walaupun mustahadah selain mutahayyirah sah menjadi imam. Walaupun makmumnya tidak mustahadah. Perempuan, nipama perempuannya yang imamnya mustahadah, itu boleh jadi imam walaupun makmumnya tidak mustahadah. Loh, kalau nembeh kayak anu istihadah niki. Lah nek haid tidak boleh, sholat sendiri apalagi imam, sholat sendiri tidak boleh. Istihadah boleh jadi imam kecuali mustahadah mutahayyirah. Sedangkan mustahadah mutahayyirah tidak sah menjadi imam sholat walaupun makmumnya juga mustahadah mutahayyirah, senasib seperjuangan, ini tidak boleh. Padha mutahayyirah. Kalau mustahadah biasa, dengan mustahadah biasa, saya mutahayyirah boleh jadi imam. Ya, atau yang makmumnya tidak mustahadah juga boleh. Dia jadi imam ya boleh, jadi makmum juga boleh, sholat sendirian juga boleh. Artinya dia wajib sholat intinya. F yang terakhir, orang yang beser kencing atau orang yang yang mulai masuk waktunya sholat sampai selesainya waktu sholat selalu mengalami kencing sehingga tidak dapat melaksanakan sholat dengan sempurna tanpa keluar air kencing, berarti disebut beseren. Cara wudhu dan sholatnya sama dengan wanita yang mengalami istihadah tersebut. Ya, berarti sing dimaksud beser yang punya ketentuan seperti tadi, berarti wajib pertama apa laki-laki lah kencing. Terus sing dimaksud beser yang hukumnya seperti orang istihadah tadi, caranya harus pertama dicebokin, terus disumpel, nah, terus baru sholat, wudhunya nawaitul wudhu al-istibahati sholati fardhulital dan lain sebagainya, ketentuan-ketentuan istihadah tadi. Itu orang yang mulai awal waktu sholat sampai waktu sholat habis selalu kencing terus. Itu yang dimaksud gitu. Kalau mau jam 1 kencingnya 1 jam tidak berhenti, wis terus sak jam itu gak mandek. Ya nanti sholatnya ya nunggu ketika kencing ini berhenti aja. Nunggu nanti di akhir waktu enggak apa-apa. Yang penting tidak sampai habis waktunya. Seperti waktu duhur kan lebih dari 1 jam. Kan gitu. Ini kadang-kadang ada orang yang salah paham. Yang keterangan beser itu ya yang penting orangnya sering kencing itu kencang ning kono kencing setengah jam ning kene, enggak gitu. Sing ketengah hukum seperti ini yaitu waktu sholat mulai awal waktu sholat sampai habisnya waktu sholat ini tanpa kosong dari hadas. Wong orang istihadah saja nanti disuruh nunggu kok di belakang, ternyata setelah awal-awal sudah sholat ternyata belakangnya suci saja tetap sholat wudhu ya, normal. Lah apalagi ini kencingnya 1 jam, ya tunggu saja saat tuntasnya dituntaskan dulu baru nanti ini jangan langsung wah ini berarti sak sumpel seperti ini, nanti salah, gagal paham ini. Ini saya kira sudah hampir 1 jam. Tadi mulai jam 4:15 menit dan ini nanti mulai membahas istihadah, pengertian istihadah, haid, warna-warna darah. Nanti butuh nyambung keterangannya. Nanti kalau saya lanjutkan ini baru nyambung lengkap.
Maka sebelum saya tutup, saya beri kesempatan, mungkin ada yang tanya. Nggih, monggo. Bahwa nanti tidak terdengar pertanyaannya di ini ketentuan daerah istihadah dari yang kedua, daerah yang keluar tidak mencapai 24 jam. Mohon dijelaskan oleh yang lain. Oh ya, terima kasih. Ya, karena ini berlatar belakang dari syarat ketentuan daerah dikatakan haid. Itu satu kan patokan umur, minimal 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Yang kedua, keluarnya minimalnya kenyataan yang dari TKP ini harus ada kadar 24 jam. Keluarnya itu loh, cara ini paling ngesok ya metune itu namanya dari 24 jam. Lah 24 jam ada kalanya ditempuh 1 hari 1 malam, mau mulai jam 5 sore tancep sampai 5 sore itu namanya 24 jam ditempuh tancep terus. Ada yang 24 jam yang sedikit-sedikit, ini keluar hanya 2 jam, terus ditutul enggak, terus besok lagi keluar 1 jam, keluar lagi 5 jam, ini 10 jam, pokoknya digabung dalam masa 15 hari. Kok di situ ternyata ada 24 jam, berarti haid semua. Kalau tidak ada 24 jam, berarti ini darah rusak termasuk fi hukmil istihadah. Nah ini darahnya ternyata tidak mencapai 24 jam. Kenyataan TKP-nya, dari TKP-nya tidak ada 24 jam dari kenyataannya keluarnya loh. Bukan jam-jaman pakai itu jam ini 24 jam berarti terhitung mulai pagi keluarnya matahari dengan enggak, pakainya dihitung mulai keluarnya TKP-nya itu loh. Jangan ngesok metune jero ana grojok terus. Nah, itu syarat haid. Terus yang ketiga syarat haid, darah harus tidak melebihi 15 hari. Kalau melebihi 15 hari berarti terjangkit istihadah. Yang ketiga keluar di waktu yang imkan haid, yaitu keluarnya sebelumnya sudah suci minimal 15 hari. Itu syarat prinsip haid itu 4. Syarat prinsip haid itu 4. 1, patokan umur. Yang kedua, durasi waktunya harus ada 24 jam. Yang ketiga, tidak melebihi 15 hari, hitungan hari. Yang ketiga, waktu keluar di waktu yang imkan haid, yaitu sebelumnya sudah suci minimal 15 hari. Itu syarat pakem haid. Tidak setelah melahirkan kok keluarnya seperti itu, masuk kriteria itu, dan masuk dari salah satu warna darah 5, tambah satu warna darah 5, berarti haid. Nah, kalau nifas, kriterianya setelah melahirkan, ya salah satu dari warna 5 tadi, terus setelah melahirkan dan tidak terpaut 15 hari dari wiladah. Yang kedua, tidak melebihi 60 hari. Karena melebihi 60 hari terjadi istihadah. Karena nifas tidak ada batas minimalnya. Batas minimalnya pokoknya keluar lahdotan, yaitu waktu yang sebentar. Setelah melahirkan keluar tit, dicuplek tit. Yang pertama keluar, kedua, loh kok sudah, ini sudah nifas. Kan tidak harus 24 jam, tidak ada batas tertentu. Yang penting keluar itu ya sudah dikatakan nifas. Maksimalnya ada, yaitu 60 hari. Nah, itu ciri khas haid, ciri khas nifas. Selain itu berarti masuk kategori fi istihadah atau darah rusak fi hukmil, dalam kategori hukum istihadah. Bisa dipaham? Ada yang lain? Nggih, monggo. Tadi yang istihadah untuk bukan bisa disebut kanker darah. Yang saya tanyakan itu untuk anak remaja yang masih perawan, kan rentan Pak Yai, sehingga disumpah kanker darah bisa pecah saraf dari perawanan itu. Apa ada solusi lain untuk
cara menyumbangkan haid nyumpatnya. bagi yang anak remaja, bukan Kuatir jebol keperawannya. Kuatir gitu. kan terlalu dalam kan sakit mawon teman-teman. Ya dikira-kira jangan terlalu, yang penting kan sudah masuk kawasan yang tidak wajib dicebokin. Yang dicebokin itu kan yang sudah maklum, yaitu sing insya Allah perempuan mesti nggak tahu alamatnya. Yang dicebokin salah cebok ya berarti ya sholatnya tidak sah. Nah, sing lebih dalam lagi itu, saya tidak tahu wilayah keperawanan itu lebih dalam lagi atau apa, saya tidak tahu. Mau dijebol dengan kapas itu sampai jebol atau tidak. Saya kira kalau dijebol dengan kapas hanya dimasukkan gitu, perkiraan saya itu tidak sampai jebol itu. Wong dijebol keperawanannya ngantenan saja itu tidak mudah kok nih. Ya gitu kok. Itu tidak usah dan yang penting kriterianya ya wajib disumbat ya, disumbat dengan hati-hati mungkin. Yang penting sudah masuk wilayahnya, kriterianya sudah masuk untuk keabsahan ini harus dilakukan seperti itu kan gitu. Nah itu namanya bukan daerahnya fikih itu kan gitu ya. Tapi insya Allah aman, insya Allah. Wong ternyata kuat kok, ternyata jari ini kuat yuk. Yo kapan-kapan nanti saya kalau ketemu, saya punya teman spesialis dokter ya, nanti yang paham masalah kandungan iki, bahkan masalah haid beliau juga sangat mumpuni. Kapan-kapan nak tanyakan, kira-kira membahayakan enggak? Ini kan kriterianya di fikih orang yang istihadah wajib disumpel. Ini ada pertanyaan yang rawan jebol keperawanannya, ini harganya mahal itu. Kalau di Arab itu dicek dulu itu. Oh kalau tidak perawan maharnya murah. Kalau di Indonesia biasa murah semua maharnya. Sudah 500.000 bebas ini ya. Paling 500.000, ada yang minta 200.000, ada yang minta seperangkat alat sholat, ya cukup. Kalau di Arab itu maharnya mahal. Kalau perawan garansi berarti maharnya 100 juta. Karena kaya-kaya. Wah ini nggak perawan, berani berapa ini? Maharnya ada seperti orang jual beli itu loh, tawar menawar. Perempuannya minta berapa? Oh ini sudah ternyata tidak perawan. Ini minta berapa? Oh ini mintanya hanya separuh harga. Separuh harga. Nah, itu mahar itu kan hanya perempuan. Terserah mau minta berapa, itu kan tawar menawar itu. Tapi yang paling baik, wanita yang paling baik adalah wanita yang mempermudah atau meminta mahar yang murah. Bukan berarti murahan, tapi yang mempermudah itu. Gimana? Mohon paham nggih? Itu urusan teknis nih, kalau saya ditanya solusinya itu urusan dari dokter itu nanya, berkesehatan itu kan. Oke, saya jelaskan hanya itu menjadi persyaratan sumpel menyumbat itu. Ini kalau narasumbernya ada dokternya ya langsung bisa jelaskan. Berarti seminar, wah kapan-kapan ngadakan seminar buku haid perspektif fikih dan perspektif medis yang ahli di bidangnya. Nanti saya bicara yang ala perspektif fikih, ala madzhab Syafi'i. Yang perspektif medis nanti biar dibuka orang-orang medis. Proses haid itu seperti ini. Saya punya teman itu dokter itu yang gambar haid seperti ini, mengatakan kalau orang yang hamil itu tidak mungkin haid. Karena haid itu darah yang gini, prosesnya ini. Orang ketika hamil tuh gini-gini. Ini yang keluar ini darah yang ini. Tapi di madzhab Syafi'i kalau kuat, yang penting keluar dari kelaminnya keluar ya udah, ngerti dohirnya seperti itu. Tidak memandang di dalamnya itu prosesnya apa, tidak dipandang ilmu fikih. Kenyataan di medis itu ada perbedaan. Tapi yang dibuat patokan tetap ilmu fikih. Ketika ada perbedaan antaranya medis dengan fikih, ini yang dimenangkan adalah ala fikih. Istiqra' fikih ini adalah hasil istiqra' penelitian Imam Syafi'i terhadap wanita-wanita Arab zaman dulu kala. Walaupun sekarang istiqra' ini lebih valid mungkin ya, yaitu pakai medis, alat-alat canggih, lebih langsung tahu dalamannya ini. Saat dalamannya kan tahu, proses haid itu jauh digambarkan, ini prosesnya gini sampai jelas itu. Tapi tetap lebih valid
istiqronya oleh Imam Syafi'i dalam buku, insya Allah ini baku ila yaumil qiyamah buku ini ya. Pun bisa dipahami nih nggih? Mencukup? Udah 1 jam ya terima kasih kajian pada sore hari ini, semoga ada manfaat dan berkahnya, amin amin ya rabbal alamin. Marilah tutup kita dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Oh ya, sebelum saya tutup ya, untuk kajian haid ini aslinya yang mendengar di YouTube itu ya paling penak nyimak dengan bukunya ini. Kan gitu. Berarti nyimak dengan buku yang ada, karena ini ngaji secara urut. Nah, bukunya ini alhamdulillah waktu ini masih. Nah, ini sengaja dipublikasikan. Nah, hasilnya untuk pondok. Buku saya ini semuanya untuk pondok, bukan untuk pribadi saya. Walaupun yang biayai saya pribadi, tapi hasilnya untuk kegiatan di pondok ini, di buku haid ini ya, haid dan permasalahannya. Nanti kalau ada yang berminat buku ini bisa hubungi ke saya langsung, tidak apa-apa. Ini saya langsung tidak apa-apa nih gini ya. Itu biar sama-sama bermanfaat ilmunya, isinya, dan juga buku dan sedikit materi yang ada ini juga bermanfaat ya. Gitu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.